Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsyad Raji sebagai Ketua Kelompok 1. Ingin menjelaskan tentang analisis karakteristik DAS, yang dimana ini merupakan wilayah DAS Waisamal dengan perbandingannya DAS Raraya. Jurnal yang pertama yakni DAS Waisamal yang berisi tentang karakteristik biogeofisik yang dibagi menjadi 3. Yang pertama, ukuran dan bentuk. Dia memiliki luas 10.000 hingga 100.000 hektar yang dikategorikan kecil, bentuknya agak lonjong dan memanjang namun nisbah tidak signifikan. Kemudian nilai RB-nya lebih dari 5. Memiliki indikasi kenaikan muka air banjir yang cepat dan penurunan juga yang cepat, atau sebutannya flashy. Dan bagian yang terakhir yakni limpasan dan debit. Memiliki limpasan permukaan 143.050 meter kubik per detik yang dikategorikan tinggi, dan debit minimumnya sebesar 726,30 meter kubik per detik, yang dimana kategorinya sangat baik. Kemudian bagian DAS Raya, jurnal kedua, di bagian stabilitas dan infiltrasinya memiliki 3 bagian penjelasan, yakni pertama, pola aliran. Debit puncak banjir tidak terlalu cepat dengan resesi yang lambat, dan air tersimpan cukup baik dengan terinfiltrasi ke dalam tanah. Kemudian di bagian topografi memiliki kemiringan 0 sampai 8%, kategorinya datar, dan kondisi ini dapat mengurangi risiko banjir kecuali pada kondisi iklim yang ekstrim, misalnya ada badai ataupun gempa bumi yang memiliki skala Richter yang besar. Dan yang terakhir yakni risikonya, kemiringan lerengnya yang tetap menjadi faktor krusial untuk potensi erosinya dan sedimentasi jika kondisi lingkungan berubah, seperti yang musim hujan tiba-tiba musim kemarau alias ataupun sebaliknya. Dan untuk pendapat saya, stabilitas dan mitigasinya, DAS Waisamal ini memiliki instabilitas hidrologi yang tinggi saat hujan besar, sedangkan DAS Raraya ini memiliki kestabilan yang cukup jangka panjang namun rentan untuk cuaca ekstrim. Dan untuk rekomendasi saya, Waisamal ini butuh pengurangan limpasan permukaan, sedangkan Raraya ini butuh mitigasi untuk meredam puncak debit saat kejadian ekstrim. Sekian bagian saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini atas nama Swastri Sasmita akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait tentang nuansa kerapatan aliran. Kerapatan sedang pada Waisamal tidak mampu merendam debit puncak karena limpasan tinggi. Sebaliknya, di Royara justru memperkuat infiltrasi. Jadi selanjutnya yaitu analisis kritis dan pendapat kelompok. Adapun bentuk DAS bukan penentu tunggal. Walaupun kedua DAS sama-sama berbentuk memanjang, dampaknya tidak identik. Walaupun sama, banjir sering terjadi, sedangkan Raya cenderung aman. Dan adapun kesimpulannya yaitu bentuk DAS saja tidak cukup menentukan tingkat kerusakan banjir. Namun faktor tambahan seperti curah hujan, tata guna lahan, dan topografi sangat berperan.
Kesimpulan perbandingan pada jurnal tersebut pada dais Waisamal tergolong kecil dengan bentuk dendritik tak teratur. Pada das Roraya memiliki kemampuan infiltrasi yang lebih baik dengan debit puncak yang tidak ekstrim. Air tersimpan lama dalam tanah, namun tetap memerlukan kewaspadaan terhadap erosi dan curah hujan ekstrim. Faktor penentunya bentuk das hanyalah salah satu variabel. Interaksi antara kemiringan, lereng, tata guna lahan, dan curah hujan lebih dominan dalam menentukan kerawanan bencana. Implikasi manajemen. Strategi pengelolaan harus spesifik. Waisamal fokus pada kontrol limpasan atau run-up, sedangkan Roraya fokus pada konservasi tanah dan kesimpanan cuaca ekstrim.